Silakan duduk. Kenapa pintu dibuka lagi? Tolong dikunci biar yang datang lewat saya. Bisa atau ditahan aja. Yang badan besar duduk ganjel pintu supaya nggak ada yang dorong. Serius. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, pengusaha. Ada berapa pengusaha sini juga siap belajar firman Tuhan. Ada rekan-rekan saya dari Surabaya, wanita-wanita perkasa yang pernah ngangkat tugu pahlawan, begitu badannya besar-besar. Baik, kita mulai dengan satu ayat ini. Pak Lukas itu yang mana sih? Masih belum nyampe juga ya, nggak apa-apa sudah. Ya, saya mulai dengan satu ayat ini, tapi saya ajak saudara mikir begini. Ada beberapa status ya yang Alkitab itu sebutkan tentang kita. Betul, hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, pendoa, dan banyak lagi yang lain. Hari ini kita mau belajar satu, bukan semua, yaitu rekan sekerja Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan ingin kita belajar tentang rekan sekerja Tuhan? Karena begini, ternyata selama ini kita salah. Apa yang salah? Berpuluh-puluh tahun kita hanya diyakinkan, kita hanya diberitahu, saudara, kita ini perlu Tuhan. Sudahlah, beratnya seperti apa hidup ini, dia sanggup untuk menolong. Dia itu ajaib. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sering nggak kita mendengar itu? Nah, hari ini kita akan belajar dari sisi pandang Tuhan. Apa yang baru saya ucapkan itu kan dari sudut pandang kita. Betul tidak? Betul. Tidak ada yang menolak. Semua kita pasti membutuhkan Tuhan. Amin. Tapi hari ini kita akan melihat fakta. Ternyata Tuhan juga membutuhkan kita. Nah, hal ini yang sedikit sekali diajarkan. Akhirnya apa yang terjadi? 90% semua ibadah kita, kebaktian kita, baik kebaktian doa, kebaktian dari minggu, kebaktian apa saja, itu hanya menitik beratkan, Tuhan, aku perlu Engkau, tolong kami Tuhan, berkati, buat mujizat. Itu dari sudut pandang kita. Maka itu kita harus pindah posisi untuk ke tempat Tuhan. Kalau kita bisa ada di tempat Tuhan, maka kita akan melihat ini luar biasa. Coba, siapa yang percaya ini? Sebetulnya Tuhan itu bisa nggak sih menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa hamba-hambanya ini? Bisa. Sangat bisa. Coba renungkan. Kira-kira kalau Tuhan kerja sendiri bersama para malaikatnya, dengan Tuhan ngajak kita menjadikan sekerjanya atau hambanya, dia akan lebih cepat selesai. Atau dengan kita. Nah, tahu nggak kalau Tuhan kerja sama dengan kita, ribet, repot, rumit. Bapak tertawa ya? Ayo, ribetnya bagaimana, repotnya kayak apa, ruwetnya seperti apa? Lemot. Apa? Lemot. Oke, Pak Isa bilang lemot, betul. Apalagi ngeyel, betul. Apalagi? Apa? Malas, betul. Apalagi? Salah. Kok doyan duit, itu masalahnya. Ya betul nggak Pak? Karena kita ini doyan duit itu masalah. Ayo ngapain? Baru tahu. Puji Tuhan ada yang jujur. Kalau dia kerja dengan malaikat, sudah lama selesai. Kenapa? Tuhan memakai malaikat nggak seribut memakai kita. Betul? Bukti. Malaikat nggak perlu transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Loh, kok nggak pernah mikir kayaknya ini? Bukan nyindir Pak, ini ngomong apa adanya kok nyindir. Betul tidak? Untuk kita kesini ribetnya transportasi.
mau nurut siapa, mau pakai kendaraan apa. Belum konsumsinya. Belum, ya kalau kita retreat 2-3 hari belum akomodasi. Nah kalau Tuhan pakai malaikat ini berdewe, nggak perlu ngatur konsumsi, transport, akomodasi, tidak. Nggak mangan dewe gimana? Mana dietnya malaikat makan? Loh, betul nggak ada ketemu ayatnya malaikat makan? Bahkan percaya kalau kita mampu mengundang malaikat, kalau ada pendeta siapa saja, begitu malaikat baru nongol belum khotbah, kira-kira gemeter nggak gitu? Ya, betul. Inilah jawabannya. Kenapa dia tetap pilih manusia pada ribet, ruwet dan repot? Loh, betul tidak? Dia itu mampu kerja sendiri, tapi nggak tahu. Dia tetap memutuskan. Ini logika saya. Dari mulai manusia pertama Adam, gagal atau berhasil? Gagal. Tunggu lama, Nuh lahir. Tuhan panggil Nuh, Tuhan pilih Nuh. Nuh berhasil, tapi keturunannya gagal lagi. Tunggu lama lagi, dia ketemu Abram, masih ingat? Abram dipanggil, gagal lagi gara-gara istrinya. Awas para istri. Betul tidak? Maaf ya, jujur ya. Siapa yang pernah praktek waktu sebelum lulus sekolah Alkitab atau setelah lulus kan harus praktek? Maaf ya, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Berapa banyak jemaat ngomong begini, maaf loh, jangan saya dikeroyok. Aduh, kalau om itu baik, tante itu. Loh, ini kok pada tertawa kan? Jujur. Yang pernah praktek dulu ayo. Betul atau salah kalimat ini? Aduh, om itu baik, tapi tante. Enggak semua. Loh, itu fakta loh saudara. Berapa banyak pengerja gereja benturannya bukan pada jemaat, bukan pada si bapak hamba Tuhan. Maaf. Loh, saya tanya lagi, betul atau tidak? Ini loh masalah. Sarah tidak jadi istri yang benar. Ketika dia sadar sudah hampir habis dirinya untuk punya anak lagi, dia usul. Itu ada babung anggur. Ya betul, kan itu usulnya Sarah. Ya tapi gobloknya Abram juga. Maaf saya ngomong apa adanya. Betul? Maka itu saudara, dia cari lagi sampai lahir. Ada Musa, ada Yusuf, Daud, nabi-nabi, hakim-hakim, terus. Banyak gagal atau berhasil? Salomo, cepat. Banyak gagal atau berhasil? Gagal. Akhirnya perjanjian lama diakhiri dengan kitab Maleakhi. Nah, saya mikir berarti nanti ketika Tuhan mulai perjanjian baru, kan dia datang sendiri jadi manusia. Ya betul nggak? Dia datang sendiri. Nah itu logika saya waktu itu. Habislah. Sekarang Tuhan turun sendiri jadi manusia ke dunia. Pikiran saya, dia nggak akan cari manusia. Kan tobat sudah. Ya betul nggak? Tuhan kira-kira kalau Tuhan model kita tobat nggak? Dari Adam sampai Maleakhi 90% gagal. Ya cepetan. Tobat nggak kira-kira? Tobat. Faktanya tidak. Perjanjian baru dimulai, dia jadi manusia. Lukas 6 menulis, dia doa semalam-malam untuk cari murid lagi. Di situ saya mikir gak tobat Tuhan. Cari orang lagi. Ayo jujur, 12 itu angka besar atau kecil? Kecil. Dipilih semalam-malaman
Lo bisa merucut satu. Tahu kata merucut? Bisa lepas satu, ujul. Itu saya mikir, berani ngomong Yesus salah doa apa sih? Loh, kalau dipilih semalam-malam bisa Yudasnya masuk itu, boleh nggak kita berpikir pasti salah sembahyang ini? Loh, boleh nggak mikir gitu loh? Tapi tidak. Maka itu sampai hari ini di semua gereja pasti ada Yudas. Betul atau salah? Pasti Yudasnya nggak ada di sini. Itu fakta. Di dalam semua pekerjaan Tuhan, nongol yang satu ini, bikin ulah, bikin kacau. Betul tidak? Nah, ayo jujur. Yesus tahu nggak dari awal Yudas ini siapa? Tahu. Kok tetap dipilih? Nah, maka itu belajarlah jadi seperti Yesus. Kalau nongol Yudas di gereja kita, baik-baiki. Lo kok nggak ada yang lain? Lo betul nggak? Kenapa kita harus baik-baiki? Ayo siapa bisa jawab? Butuh orang yang nyalibkan kita. Lo kok sejak umur ya? Lo betul nggak? Kalau nggak ada Yudas yang nyalib Yesus, siapa? Ini loh rahasia. Kenapa? Nggak. Ini loh rahasia yang kita sulit mengerti. Siapa masih ingat ada hamba Tuhan di Urapi, sangat cinta pedesaan. Salah satu yang memperkasai, ada istilah garis depan, Om Damaris. Masih ingat Pak Damaris dari Bandung? Tahun 83 dia khotbah di Ungaran, Bukit Doa Getsemani. Yang masih ingat tahun itu di tempat ibadah Bukit Doa Ungaran Getsemani itu di pojok kiri, ya ada salib besar. Hari itu Om Damaris khotbah, saya nggak lupa sampai hari. Dia bawa palu bener, dia bawa 3 paku. Saya nggak tahu dapat paku putih itu dari mana. Seumur-umur saya nggak pernah dapat paku seperti itu. Nah, saudara, dia bilang saya nggak butuh orang lain. Saya akan paku diri saya sendiri. Dia naik ke salib itu, dia nunduk, dia paku kakinya nggak beneran ya, pokok. Terus tangan kanan dia maku tangan kiri. Tangan kanan awi-awi, yang aku yang kanan. Ngerti nggak ilustrasi itu? Itu nancap di hidup saya sampai hari ini dari tahun 83 loh. Maka itu kita nggak bisa sombong. Kita tetap harus membutuhkan saudara kita yang lain, termasuk Yudas. Setuju? Awas gembala yang pernah usir Yudas. Usir siji teko 100. Betul nggak? Kita usir 1, datang 100 Yudas. Kepeng, gembuk kita saudara. Nah, dia kok tetap cari orang lagi? Apa nggak tobat selama perjanjian lama berjalan gagal terus? Ayo jujur ya, jujur. Sampai hari ini, sebagai manusia, banyak kegagalan kita selama kita berjalan sebagai hamba Tuhan. Banyak tidak? Saya ngaku banyak. Tapi itu yang saya nggak ngerti, kenapa dia pakai. Klimaksnya, waktu Simon yang jadi Petrus balik ke Simon lagi, betul? Yohanes 21, dia kembali nangkap ikan. Coba bayangkan. Padahal di Lukas 5 dia sudah janji, Guru, aku tinggalkan semua pekerjaanku ini, aku ikut engkau. Masih enggak dia ngomong begitu? Akhirnya Tuhan Yesus setelah lihat Simon tersungkur, lihat mujizat di Lukas 5. Kalau begitu, hari ini aku panggil kamu bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Loh, waktu dia kecewa gara-gara cara berpikirnya dunia. Maksudnya Yesus jangan mati, tapi jadi raja, membebaskan Israel dari
penjajahan Roma. Dengan maksud 11 orang ini jadi menteri-menteri. Ternyata diharapkan mati. Dia kecewa. Nah, saya ingat berapa kali Petrusnya kan? Salah, hamba Tuhan kok salah? 7 kali. Ayo. Bukan saya buat ayat sendiri, enggak loh. Saya hitung, mungkin saya bisa salah. Kalau dia bisa menemukan penyangkalan yang lain, beritahu saya. 3 kali itu yang terjadi di satu saat di halaman rumah Imam Besar Kayafas. Keempat, waktu murid perempuan pertama yang tahu Yesus bangkit, Maria Magdalena. Dia ke kubur pagi-pagi untuk menambah rempah-rempahnya supaya nggak busuk mayat Yesus. Kosong. Terus ketemu malaikat, masih ingat? Tapi dia nggak percaya. Terus Yesus nongol nggak? Ayo, Alkitab bilang Maria nganggap itu siapa? Tukang kebun. Boleh aja nggak Yesus? Kira-kira kalau Yesus modal kita tak kuaplok ya? Gurumu tinggal tukang kebun. Lo betul nggak? Tapi lihat Tuhan Yesus luar biasa. Kembali beritahukan seseorang, lari sampai ketemu Petrus dan lain-lain. Petrus percaya nggak? Akhirnya Maria ibu Yesus memimpin rombongan murid perempuan nengok ke kubur untuk membuktikan perkataan Maria Magdalena. Betul, sudah kosong. Baliklah Maria ibu Yesus bersama timnya memberitahu. Sudah berapa kali? 5. Petrus percaya tidak? Yang ke-6, 2 murid lagi yang kecewa juga. Masih ingat Lukas 24? Mereka pulang kampung, bukan karena lebaran. Karena apa mereka pulang kampung? Jawab dong. Kenapa mereka pulang kampung? Kecewa. Mati. Dalam perjalanan Yesus nimbrung. Tahu kata nimbrung? Ikut gabung. Terus Yesus guyon. Wih, kalau baca itu lucu. Kamu ini ngomongin apa? Serius bener. Ingat? Saya pakai bahasa sehari-hari. Mereka 2 ngomong pada Tuhan Yesus, kamu tuh kayak orang asing aja. Masa gak dengar ribut-ributnya 3 hari ini? Ada orang mati, tuh dikatakan bangkit. Nah, disitulah Tuhan Yesus itu guyon. Oh iya, kok aku gak tahu? Bisa atau tidak, saya ngajak orang. Tolong ya hamba Tuhan, lihat cara saya ngajar. Kenapa pola saya ngajar Alkitab jadi lebih mudah dimengerti? Karena saya ini dipanggil dari guru sekolah minggu. Maka itu kalau menerangkan Alkitab pakai logika teologi, yang dengar mumet, batuk mengkerat alis gandeng. Kenapa batuk mengkerat alis gandeng? Kalau pakai teori teologi, yang dengar mikir terus boy, bahasanya si panjang tinggi itu. Tapi kalau Alkitab dikotbahkan dengan logika anak-anak, ya kayak begini nih. Betul? Semua orang jadi gampang mengerti. Maka itu saya nggak pernah pakai logika teologi kalau saya ngajar. Jadi hidup nggak? Tapi saya nggak nganggap suara anak-anak sekolah minggu ya enggak. Jangan tersinggung dulu. Tapi ini caranya. Jadi firman, loh kok dibuka lagi tuh pintunya Bu? Tutup Bu. Serius, kunci. Biar lewat samping sini. Apa tak nurut ya? Ada kunci enggak saya cabut kuncinya itu biar. Tolong tutup. Supaya nggak ganggu orang keluar masuk. Ibu yang baju biru membawa tas ini, tolong ya Bu, taat ya Bu. Tutup, kunci. Biar lewat sebelah. Maaf. Terganggu nanti yang di belakang ada orang keluar masuk. Oke? Jadi firman Tuhan harus disampaikan dengan logika anak-anak, katakan amin. Jadi itu. Oke, saya lanjut. Tuhan kita suka guyon nggak? Betul? Tadi ini guyon nggak Tuhan Yesus? Pura-pura nggak tahu. Kamu tuh ngomongin apa? Suka guyon. Nah, di antara semua gurauan Tuhan kita, ada satu yang paling kacau gurauannya. Siapa pernah tahu peristiwa apa? Siapa tahu? Sama Tuhan loh. Soal kitab. Satu yang paling kacau, ini lucu, terlalu. Saya pakai bahasa manusia. Cepetan. Waktu apa?
Ya wis tak jawab dewi. Nenek Sarah dibuat hamil umur 90. Itu guyon Mas. Loh, kok nggak percaya? Nenek Sarah dibuat hamil umur 90. Itu guyon nggak? Loh, saya tanya. Guyon. Maka itu Kejadian menulis ketika Sarah mendengar Tuhan bicara pada Abraham, tahun depan Sarah akan punya anak. Sarah? Ya cobalah. Nenek mbah-mbah umur 90 matang. Itu kan nggak tahu diri. Loh, betul nggak? Umur 90 kok hamil? Loh, betul tidak? Nah, itu salah satu guyonan Tuhan yang paling luar biasa. Nah, nimbrunglah Tuhan Yesus bersama dua murid ini. Kenapa panas? Panas. Oh, panas. Berhenti dia. Oh ya. Oke, nggak usah dicaca dulu ya. Masih berhenti sana. Bentar, maaf, sabar dulu. Instagramnya Lama, enggak. lama. Handphonenya panas. Oh ya. Oh ya, tadi harusnya dimulai lagi. Nggak apa-apa, biarin dulu. Sama sekali mati. Dia mati atau hang? Kalau mati di restart dulu. Maaf ya, maaf yang di rumah juga. Panas tadi tulis Tuhan. Temperatur. Sudah enggak sih? Udah ya? Bisa di charge. Oke. Maaf yang ngikuti Instagram, ada gangguan. Saya lanjutkan ini. Sampai tiba di rumah mereka, mereka sadar gak ini Tuhan Yesus? Belum. Tapi Lukas menulis ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, jelas maka terceliklah mata mereka. Begitu mereka sadar ini gurunya, Yesus langsung lenyap. Lalu mereka dua balik lagi. Gak usah dicas. Baterai mau habis. Oh, baterai mau habis. Ya, mereka balik lagi ke Yerusalem. Mereka memberitakan pada murid-murid termasuk Petrus, kami ketemu guru, dia bangkit. Petrus percaya nggak? Tidak, ini yang ke-6 kali. Yang ke-7 kali di Yohanes 21 waktu Petrus kembali nangkap ikan. Nah, kurang ajarnya Petrus, kok dia dosa nggak sendirian ngajak Yohanes, Markus yang lain-lain. Betul nggak ikut nangkap ikan lagi? Jahat Petrus. Maka itu sejak saya belajar tentang hidup Petrus, saya janji kepada Tuhan nggak akan memberi nama anak laki dan cucu laki Petrus. Yang punya nama itu nggak usah diganti, lanjutkan mahal biayanya. Tapi setelah ini jangan ya. Nama ini kurang bagus. Ya gitu itu modelnya Petrus. Saudara, luar biasa. Jadi berapa kali Petrus nyangka? 7. Logikanya, saya bilang begini ya. Kalau saudara punya perusahaan, ya, nggak baca jalan gitu loh ah. Oh nggak percaya nggak amin. Saudara pemilik. Nah, suatu hari setelah 3 bulan berjalan, kenapa kok turun omset penjualan? Wah, dicari. Akhirnya ketahuan. Ada salah seorang karyawan perusahaan saudara yang menyangkal. Jadi pelanggan-pelanggan yang biasanya kulaan di perusahaan saudara, karyawan ini bilang, jangan belanja di sini, ini barang palsu. Kaget para pelanggan, akhirnya sepi. Nah, sebelum dipecat karena sudah ketahuan, dia mundur sendiri. Jadi nggak pakai pesangon yang dia mundurkan diri. Ya atau tidak? Ya, itu Petrus. Saya tanya, suatu hari setelah sekian tahun, karyawan ini balik mau melamar lagi di perusahaan saudara. Janji diterima atau tidak? Enggak, sudah menyangkal. Kenapa mati lagi? Enggak. Sudah menyangkal, mana Pak? Tapi tidak dengan Tuhan Yesus.
Pagi itu pertama kali Petrus jumpa Yesus sejak peristiwa penyangkalan di halaman rumah Imam Besar Kayafas. Betul tidak? Kan itu baru pertama kali. Setelah itu, betul? Apa yang Alkitab tulis? Apa sikap Tuhan Yesus waktu ketemu Petrus? Ini yang saya belajar. Ini namanya kasih agape. Ayo, gereja perlu belajar ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Oke, ini saya balik. Kalau Yesus model kita, ketemu orang kayak begini, kalau saya langsung saya linting lengan baju saya, tak tantang, mau apa sekarang? Loh, kalau saudara gimana? Saya tanya kok. Kaplok, betul, apa lagi? Tonyo, apa lagi? Sabuk, ya. Loh, ngerti nggak maksudnya? Itu saya nangis. Dengan pertanyaan yang sangat menusuk hati. Hai Simon, anak Yunus. Loh, kan kaget. Misalnya, dulu sebelum kita bertobat, nama kita Abdul misalnya. Setelah bertobat jadi Lukas. Suatu hari terjadi peristiwa, kita mengundurkan diri, kecewa, Tuhan panggil kita Abdul lagi. Itu nyakitin hati enggak? Itu templakan yang keras enggak? Hai Simon, anak Yunus. Kaget Petrus. Kenapa aku dibalikkan ke namaku yang dulu? Ya gara-gara kamu kembali ke hidup yang lama. Walaupun begitu, pertanyaannya indah. Apakah engkau? Ayo baca cepat. Apakah engkau? Enggak ada marah sama sekali Tuhan Yesus. Peristiwa Yohanes 21 itu terjadi di peristiwa Taman Eden. Coba saya tanya, setelah Adam dan Hawa gagal menerima mandat dari surga, fatal nggak kegagalan mereka? Coba jawab, fatal tidak? Sangat fatal. Kegagalan mereka merusak seluruh rencana besar surga. Akhirnya mau tidak mau, Bapa di surga membuat rencana baru. Yesus harus datang ke dunia untuk mati. Itu persoalan besar, betul tidak? Luar biasa. Ayo kita buka Kejadian 3, mulai ayat 7 dan 8. Ini yang kita harus belajar. Nanti ya, yang satu ayat itu nanti dulu. Tiba-tiba Roh Kudus alihkan saya ke hal ini. Maka itu hamba-hamba Tuhan, ada orang sekurang ajar apa kepada kita, memfitnah kita. Saya punya konsep, kalau ada orang yang berstatus hamba Tuhan tapi belum pernah difitnah, itu belum lengkap. Enggak, amin. Ayo, saya berani nantang. Saya percaya di ruangan ini enggak ada yang enggak pernah difitnah seumur hidup. Nah itu dia, itu soal cocok hamba Tuhan. Makanya belum tunggu supaya lengkap panggilan Tuhan atas hidup kita. Loh, kok bisa saya ngomong begitu? Ya ngomong kan guru kita, murid tidak lebih dari. Ya sudah, guru kita pernah difitnah enggak? Enggak, kita cuma belum dipaku aja. Nah lihat mana Kejadian 3 ayat 7 dan 8. Lihat, ini setelah mereka jatuh dalam dosa. Saya tuh heran, kok begitunya Bapa di surga itu. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Stop. Kalau ada orang tanya kepada saya, mana ayat paling lucu soal kitab? Saya jawab Kejadian 3:7. Lucunya di mana? Ini yang telanjang. Kenapa kok lucu Pak kalau telanjang? Ayo, malu bukan? Dengar baik-baik. Apakah dari sebelum makan buah itu mereka sudah pakai baju? Belum. Loh tanya, sudah atau belum? Belum. Ya wes, lah kok begitu mata terbuka mereka berusaha kok mereka telanjang? Ungkep biar muda kok. Saudara, ini ayat paling lucu. Nah, ini yang ditulis Roma 3 ayat 23. Ketika semua orang jatuh ke dalam dosa, maka orang itu kehilangan kemuliaan. Nah, tolong gereja-gereja karismatik yang banyak ngamurnya. Mana suara kita beli kemuliaan buat Tuhan? Tepuk tangan. Salah, nggak ada ayatnya.
Itu gara-gara GBI di Jakarta itu tepuk tangan nggak ada ayatnya. Makin kok orang saja tepuk tangan enggak, kok yang ngepel itu. Kemuliaan itu pakaian. Sama seperti, bisa nggak kalau saudara punya teman baik polisi atau punya tetangga polisi, suatu hari saudara pinjam pakaian polisi, terus berhenti di perempatan, di Jombang perempatan paling ramai mana? Ringin Condong. Contoh, oke, Ringin Condong, dengar. Begitu saudara pakai pakaian polisi, nyetop, pasang. Mobil-mobil kendaraan stop nggak? Lu padahal saudara bukan polisi. Nah. Kemuliaan itu pakaian yang sangat dibenci oleh setan. Karena di pakaian itu ada otoritas. Betul tidak? Ini yang hilang dari gereja, yaitu otoritas. Karena kita jatuh dalam dosa. Nah, ini fatal nggak buat Tuhan? Merusak semua rencana. Tapi lihat ayat 8. Loh, kok bisa? Lihat ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Menurut ayat ini, apa marah nggak? Ketika, artinya setelah mereka jatuh dalam dosa, langsung Tuhan hadir di taman itu. Jawab, Tuhan marah nggak? Kok tahu? Enggak ada ayatnya dia nggak marah. Oke, bukan cuma dicari, temukan kalimat yang menunjukkan dia nggak marah. Bukan, itu sudah cari tadi di mana engkau. Temukan kalimat yang menunjukkan Tuhan nggak marah sama sekali. Nggak bisa ya? Panas lagi. Panas lagi. Panas sekali. Oh ya udah, aduh maaf Instagramnya. Ya udahlah, nggak apa-apa, biar Facebook aja. Ada masalah berarti, oke? Biarin, nggak usah dibuka. Biarin, ya. Maaf Instagram nanti kita ambil. Tolong kami syuting ayat itu supaya orang bisa melihat. Ya, ambil betul. Kalimat yang menyatakan Tuhan tidak marah itu kalimat Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Sekarang saya tanya balik, kalau Tuhan marah, sebentar kok di situ banyak orang? Siapa itu? Yang datang Pak Lukas kan nggak tahu. Oh ini tuh Pak Lukas. Yang di situ siapa Pak? Anaknya. Oh enggak kok orang-orang dewasa itu. Sekarang tunjukkan kepada saya kalau Tuhan marah, kalimat ini bunyi apa? Ayo cepetan. Bukan ngomel lah. Enggak usah diganti jauh-jauh. Ayat ini aja diganti. Bukan harinya panas. Bukan. Aku sweat. Enggak berjalan-jalan. Kubrak. Kemana dua orang ini? Ngawur kamu, betul enggak? Kubrak. Enggak cuma berjalan-jalan. Lu ya atau tidak? Saya nangis belajar ayat ini. Udah balik lagi. Kok dia nggak marah? Padahal rusak loh rencananya, betul nggak? Gara-gara badokan ini. Kata badokan. Gara-gara makan itu. Maka itu dokter dunia kedokteran berkata, kita ini pasti jadi seperti apa yang kita makan. Betul tidak? Hanya Alkitab satu-satunya buku yang menuliskan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak. Enggak ada buku lain. Itu Musa. Maka itu saudara, hampir semua kita jatuh gara-gara makan. 80% orang sakit bukan karena virus. Cuma keming beragas, cuma lo betul tidak? Maaf ya, saya kalau ngomong apa adanya. Saya nggak mau nggak mau basa-basi. Mulut kita ini ternyata nggak cuma masalah makanan,
Hoaxnya itu, gosipnya itu, cuang kemember. Itu yang merusak, yang lambe kayak tumbak cucuan. Dalam kausa. Saudara, ayo berubah. Saya belajar di Alkitab. Kenapa Bapa di surga, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu bicara mulut ini bersih, harus bersih mulut ini. Kata-katamu akan menentukan kamu jadi apa, betul? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Banyak ayat seperti itu. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang sudah bicara tentang hoax. Tahu hoax tak? 2000 tahun yang lalu. Ingat Matius? Kalau ya katakan ya. Kalau tidak katakan tidak. Selebihnya Jahat. nah. Jadi ketika hoax itu merajalela, Suriah itu hancur gara-gara ya dikatakan tidak katakan dia. Setan yang menang. Indonesia hampir hancur. Tapi Tuhan baik. Hoax. Maka itu kalau kita berkata yang lebih dan mengurangi, itu pasti berasal dari setan. Jadi maksud Tuhan, begitu pula Yakobus 3. Lidah, masih ingat? Yakobus 3. Terus kalimat ada ayat begini. Dalam satu sumber tidak mungkin ada dua mata air, pahit dan manis. Nah, maaf ya hamba-hamba Tuhan, tolong ya, perhatikan. 4 bulan pertama setelah kami menikah, saya ribut besar dengan istri saya. Waduh, itu pertama kali saya marah dengan dia. Kenapa? Setelah masuk bulan kelima pernikahan kami, kan saya sering diundang pertemuan hamba-hamba Tuhan. Suatu hari dia nggak mau, betul-betul nggak mau. Nah, saya ini sudah berapa kali kalau saya pergi pertemuan hamba Tuhan terus nggak ikut, istri saya tanya, udah mana Ciluis, mana istrimu? Wajar bukan tanya begitu. Nah, lagi saya marah pada dia. Nangis dia. Saya kaget. Lalu dia ngomong begini. Setelah sekian bulan aku ikut kamu pertemuan rekan-rekan hamba Tuhan, saya tuh gak tahan. Masa baru duduk sudah ngomongin hamba Tuhan yang lain, baru duduk ngomongin pendeta lain. Ada gak kira-kira? Nah itu dia. Maka itu khotbah kita tidak pernah punya kuasa, karena mulut kita dolak-dalik, itu terjemahan lama. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya pasti dari si jahat. Bayangkan. Maka itu mulut kita. Ingat orang Jawa punya istilah sabdo pandito ratu. Artinya mulut ini mandi. Tahu kata mandi? Bukan mandi atus. Berkuasa. Nah, untuk mulut bisa berkuasa, cuma satu cara jaga. Jangan ngomong yang salah, jangan ngomong yang kotor. Ngomonglah kebenaran. Saya ulangi, ngomonglah kebenaran. Maka setan gak pernah bekerja. Nah, mengapa Tuhan minta mulut kita bersih? Jawabannya di sini. Karena Tuhan ingin pinjam mulut kita untuk dijadikan mulutnya di dunia. Catat kalimat ini. Maka kita hamba-hamba Tuhan, mulut kita akan berkuasa. Kalau kita ngomong ya itu ya, tidak itu tidak. Jangan ditambah, dikurangi, diulak-walik, dipelintar-pelintir. Jangan. Nggak ada kuasa di mulut kita. Ingat Wahyu 14, Tuhan berkata minta bibir bersih. Begitu pula Yesaya, bibir bersih. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jaga mulut ini. Manusia itu jahatnya cuma satu, bukan dua. Apa itu? Kalau dititipi uang sering kurang, titipi omongan pasti lebih. Setuju kalimat ini? Dan itulah kita manusia. Nah, kita coba kayak ngomong, cuma nggak salah, tapi ngomong firman. Tidak ada yang lain. Ini yang kita harus tahu dalam hidup. Nah, Tuhan nggak marah kok hilang ayat ini. Karena dia jalan-jalan di taman itu, nggak kubrak-kubrak.
Nah, itu yang terjadi dengan Petrus di pinggir danau Galilea. Adakah kau mengasihi aku? Iya Tuhan, kau tahu gembalakan domba-domba. Saya tanya, ini posisi jahat nggak karyawan ini? Jahat. Berapa kali nyakap? 7 kali. Loh, ini ngelamar balik. Biasanya kalau kita baik hati, karyawan seperti itu kita terima balik, pasti kita turun atau naikkan kedudukannya. Ya turun, enak. Saudara, saya nangis. Sebutkan kepada saya dengan kalimat lain. Apa kata lain posisi yang diberikan Tuhan Yesus kepada Simon? Gembalakan domba-domba. Itu apa kata lainnya? Ini posisi yang gak main-main, saudara. Ayo, direktur. Betul. Karena posisi gembalakan domba-domba kan itu posisinya Tuhan Yesus. Loh, orang sudah nyangkal 7 kali, nggak diturunkan, posisi malah naik. Inilah kasih agape. Apa itu kasih agape? 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Ini loh kasih agape. Dan dunia membutuhkan ini lewat kita, para rekan sekerja Kristus. 1 Korintus 6 ayat 11. Roh Kudus tolong kami supaya pulang dari acara ini semua kami mampu melakukan kasih agape dalam nama Yesus. Dan beberapa orang di antara kita, saya ganti kita nggak tahu, dahulu demikianlah dahulu. Apa? Nanti baca karena waktu ayat 9-10. Dosa kita dulu, penipu, pendusta, pemburit, perzina, tamak uang, macam-macam. Betul nggak dulu kita begitu? Ah, sudah lihat ya. Oke, selanjutnya 10 lagi. Ini dulu kita, betul? Kotor sekali. Ya, 17 sekarang. Dan beberapa orang di antara kita demikian dahulu. Betul atau tidak? Saya minta jawab dulu. Pasti ada salah satu atau 2 atau 3 yang daftar itu yang kita pernah lakukan. Manusia kok. Tetapi kita telah, bukan akan, telah satu memberi diri disucikan, kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Tahun 82 saya mendapat rahasia ini. Mengapa Papa perlu 3 step, 3 tingkat? Dikuduskan, disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Ternyata beda. Disucikan itu dihapus. Tapi masalahnya, sesuatu yang kita hapus, kalau sudah ada bekas tulisan, masih bisa kebaca lagi nggak bekas tulisan? Nah, itu manusia. Kita sering ngampuni saudara kita. Ada tapi, betul nggak? Tapi, besok atau tidak? Nggak usah jauh-jauh. Suami istri, dengar ya. Banyak nggak suami istri walaupun pendeta rajin bertengkar? Loh, kok tertawa? Bukan ada, banyak. Betul? Maaf ya saudara. Tahun 78-79 saya rajin ikut Bible study istilah itu di Tambang Boyo nomor 134 Gereja Pendeta Yusuf BS sebelum di Taman Simpang. Ada yang pernah ikut? Itu setiap Rabu jam 4 sore saya pasti hadir untuk belajar Alkitab di situ. Saya peserta yang paling muda, 78-79. Bayangkan. Satu yang saya ingat sampai hari ini. Kalau sampai ada anak hamba Tuhan tidak mau dengar khotbah orang tuanya sendiri, itu penyebabnya cuma satu. Yang dikhotbahkan tidak dilakukan di rumah. Itu nancap sampai hari ini. Betul atau salah? Anak-anak itu kecewa dengan orang tuanya. Khotbahnya bagus, tapi tidak dilakukan di rumah. Jangan harap anak hamba Tuhan mau dengar. Dan ini salah satu alasan terbesar. Kalau ada anak hamba Tuhan bisa kacau hidupnya, pasti penyebabnya gara-gara ini. Catat itu. Nah, kita ini baru taraf menyucikan.
tapi masih ingat. Nomor 2, menguduskan. Kudusan tadi ditutup. Oh, kebalik saya. Disucikan itu nutup, kudusan itu ngapus. Nah, lihat suami istri. Gak usah bilang orang lain. Mana lebih mudah, ngampuni orang atau ngampuni bojo sendiri? Ayo. Nah, itu masalah kita ini. Kita ini gampang ngampuni orang, tapi yang di sebelah kita ini kenapa susah? Betul atau tidak? Maka itu kemunafikan itu kebencian Tuhan. Jadi menyucikan itu menutupi, menguduskan itu menghapus. Kalau ditutupi, bisa nggak dibuka lagi? Ya, saya beri contoh ya. Ada teman baik kita, baik betul. Aduh, aku lagi kepepet. Aku butuh 100.000, pinjam ya. 2 minggu saya kembalikan. Namanya teman baik kok, ya kita kasih. Setelah 2 minggu kali 50, berarti 2 tahun ini nggak balik-balik 100.000. Kita juga nggak nagih, teman baik. Tapi saya minta jawab jujur. Setelah 2 tahun, balik lagi. Aduh, aku lagi kepepet. Pinjam 100.000 ya, 2 minggu tak balik. Jujur, muncul apa di hati kita? Loh, kita tetap beri loh, untuk anak teman baik loh. Lo tetap beri nggak? Tapinya ini loh, tapi apa? Mikir, ojo-ojo gak balik meneh. Tapi beri. Saudara, itu menyucikan dan itu menguduskan. Kita gak musuhan kok dengan dia, teman baik. Cuma masih ingat. Yang ketiga, membenarkan atau dibenarkan, itulah kasih agape. Tolong catat. Kata dibenarkan itu definisinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Itu yang saya. Maka itu saya sering kumpul orang Islam. Saudara dengar, mereka itu tidak pernah mau mengatakan, menerima perkataan aku ngampuni kamu. Enggak. Mereka selalu berkata memaafkan. Beda loh, mengampuni dan memaafkan itu beda. Memaafkan itu manusia. Kalau mengampuni itu hanya Tuhan. Coba kumpul mereka, nggak suka mereka dengan kata aku ngampuni kamu, kok diampuni? Siapa kamu? Lihat, satu-satunya perbuatan Tuhan Yesus yang selalu jadi masalah di depan imam-imam ahli Taurat orang Farisi ketika Yesus mengampuni dosa. Suatu kali saya belajar, saya pakai bahasa Jawa. Mbok yaon Tuhan, kalau mau ngampuni orang jangan ada mereka dulu, ribut terus kalau ada mereka. Betul enggak? Tapi ternyata ini hukum. Dibenarkan adalah, nggak usah lupa, dianggap tidak pernah berbuat salah. Nah, waktu istri kita pernah salah, suami kita pernah salah, anak kita pernah salah, teman kita pernah salah, saudara dan saya harus sampai pada taraf membenarkan orang itu. Dianggap sama sekali nggak pernah berbuat salah. Maka itu ketika Yesus ketemu Simon Petrus di Danau Galilea, nggak ngungkit yang dulu. Dia langsung berkata, apakah kau mengasihi aku? Iya Tuhan, kau tahu, gembalakan domba-domba. Artinya, tolong ya Simon, gantikan posisiku. Aku akan kembali ke surga. Ayo jujur. Sulit nggak menganggap orang yang salah nggak pernah berbuat salah? Tapi itu perintah. Coba kita lihat Yohanes 20 ayat 23. Ini harus kita pelajari baik-baik. Maaf ya, panas, habis ini kita istirahat sebentar. Lihat Yohanes 20 ayat 23. Ya. Perintah ini jarang atau hampir nggak pernah dipakai dan jarang dikotbahkan. Karena sulit. Ibu anaknya kepanasan bisa pindah depan sini, ada sejuk. Ya pindah depan sini. Oh mau cari papanya? Ya suruh ke sini. Papanya yang mana? Oh ya ambil cepat. Ayo ambil pas ini.
Yuk, Papa ke sana itu. Ya. Saudara, ayo baca sama-sama. Saya akan baca dengan terpisah. Karena ada dua keadaan. Nah, yang pertama, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Kalau mengampuni, bukan memaafkan. Ayat ini dipakai 100% oleh gereja Katolik. Gereja Katolik punya 7 sakramen. Salah satu adalah sakramen pengakuan dosa. Seumur hidup saya pernah 2 kali menghadiri misa kaul para pastor. Itu 2 anak rohani saya jadi pastor. Sekarang satu ada di Belanda. Nah, di dalam kaul itu luar biasa. Mereka tersungkur di lantai, nggak pakai alas. Tangan, dahi, mulut, badan nempel. Terus di dekat mulut mereka ada mikrofon. Nah, salah satu janjinya untuk tidak menikah juga, tapi salah satu janjinya adalah tidak akan membocorkan pengakuan dosa umat kepada siapapun. Itu sumpah. Maka itu kenapa orang Katolik begitu berdosa merasa lega setelah ngaku pada pastornya, karena itu wakil Tuhan. Nah, seharusnya kita juga begitu, amin. Karena ini otoritas tertinggi dari gereja, bukan khotbah. Otoritas tertinggi dari gereja bukan mendoakan orang, tapi mengampuni dosa orang. Itu otoritas tertinggi. Luar biasa. Begitu, ayo mari ini kita berubah, amin. Ini otoritas. Nah, yang kedua, apa yang dikatakan? 1, 2, 3. Dan jikalau aku menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi menurut firman ini, di dunia banyak orang berdosa, bukan karena setan, karena setan-setan Kristen ini. Sok ibu. Ya kita yang jadi setan. Karena kita tidak menyatakan pengampunan, tapi kita beri stempel. Ayo jujur, saya mulai suami istri dulu. Sering nggak suami istri ngomong dasar? Saya tanya, sering nggak? Tahu nggak arti kata dasar? Itu artinya apa? Ayolah. Apa? Stempel, betul. Apa? Pak? Pancetai. Mbahmu ngono, bapakmu ngono. Mangkane kon koyo ngono. Nah, kalau kita menyatakan dosa orang tetap ada, maka orang itu jadi orang berdosa. Wih, ini otoritas yang luar biasa. Jadi dari mulut kita keluar apa? Dunia membutuhkan pengampunan yang seperti ini. Katakan amin. Semua orang membutuhkan pengampunan seperti ini. Maka itu kalau lihat orang, jangan lihat yang dulu, yang kemarin, lihat yang hari ini. Amin. Ini konsep penting. Dosa terbesar kita hamba Tuhan itu cuma 2. Iri hati dan sulit mengampuni. Kira-kira saya berkata betul atau salah? Betul. Bagaimanapun kita berjuang untuk gak berzina, bagaimanapun kita berjuang untuk gak jadi pencuri, tapi harus ngaku untuk gak iri itu kok susah benar. Ngaku ya atau tidak? Yang kedua, sulit mengampuni. Dan iblis berhasil. Kok gak berhasil? Ini memang dia berhasil. Betul tidak saudara? Kita harus berubah. Ayo jujur, siapa yang sampai hari ini masih punya koleksi musuh? Loh, kok tertawa kenapa? Ada nggak orang punya koleksi musuh? Banyak, itu loh. Ditumpuk koleksinya. Musuh tahun 61, 68, 73, 84. Berarti makin tua koleksi musuh kita makin banyak dong kayak begitu. Hapus semua, amin. Anggap mereka nggak pernah berbuat salah. Itu pembenaran. Bagian terakhir ini konsep penting untuk kita melihat.
2 Korintus 5 ayat 16. Banyak hamba Tuhan, banyak gereja nggak melihat ini. Nah, inilah salah satu bukti Tuhan membutuhkan kita, yaitu untuk mengampuni dosa orang. Amin. Nggak cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Sebab itu kami tidak lagi ngapain? Nah, lihat kata menilai. Apa kata lain menilai? Menghakimi. Betul. Mengukur. Apa itu? Menghakimi. Apa ya? Selalu melihat. Ayo. Ini kejahatan kedua dari kita. Kejahatan manusia pertama apa tadi? Dititipin uang sering kurang, titipin omongan lebih. Kejahatan kedua dari kita adalah sulit. Maaf, kita paling pintar melihat salah orang lain. Jawab ya atau tidak? Betul? Puji Tuhan aku semua. Tapi sulit melihat salah diri sendiri. Jawab ya atau tidak? Gimana bukannya Pak? Kita sulit melihat salah diri kita sendiri. Maka itu kita gak boleh menilai orang. Amin. Saya ulangi. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran baca. Nah ini yang saya aneh. Nah kalau manusia gak boleh dinilai dengan ukuran manusia, terus ukur pakai apa? Aneh bukan ayat ini? Nggak bisa berlokas. Nggak bisa. Aneh gak ayat ini? Kalau kita gak boleh mengukur seorang manusia ukuran manusia, terus pakai ukuran apa? Ini jawabnya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saya buktikan bahwa tanpa kita sadar atau belum tahu, kita suka menilai Kristus dengan ukuran manusia. Apa buktinya? Jujur, pernah gak kita kecewa dengan Tuhan? Jawab, pernah gak? Tadi malam saudara, hampir jam 1, handphone saya bunyi. Siapa ini? Ih, teman lama hamba Tuhan. Terus saya tanya, apa kabar kamu? Enggak baik loh. Gimana pelayananmu? Kami gak melayani. Loh, saya bilang, oh kok dia gak tahu? Enggak, ada apa? Mereka punya anak tunggal laki, pintar, pemain musik gereja, lagu-lagunya banyak di. Oh kok dia gak tahu gak? 2 April tahun 2019 Tuhan panggil dia karena kanker, umur 22 tahun. Dia bilang Tuhan tidak adil. Terus gimana istrimu? Enggak tahu. Loh, sejak kematian anak itu kami sudah enggak ada komunikasi karena kami dua kecewa. Dia ngomong, kenapa dia nggak ambil yang lain? Kenapa dia ambil anak ini? Kalau memang dia mau ambil anak ini, nggak usah dikasih sekalian dong. Saya biarkan dia mengungkapkan semua. Saya bilang maaf, kau dia nggak bisa apa-apa, karena kau dia nggak ikut merasakan. Kamu juga tahu firman. Ya terus gimana? Ya biar Tuhan yang datang sini untuk jawab. Tapi saya janji, saya tahu keluarga ini misinya luar biasa. Anaknya sejak kecil diajak keliling ke pedalaman-pedalaman. Maka itu anak ini cinta pekerjaan Tuhan. Saya juga kaget, kok bisa begitu? Nah, ayat ini yang muncul. Berarti saudara kita ini menilai Tuhan dengan ukuran manusia. Maka itu bisa kecewa. Saya cuma memberi nasihat begini. Semua orang harus tahu. Selama kita hidup, siapapun kita, orang kaya, orang miskin, orang kedudukan tinggi, pangkat tinggi, orang rakyat jelata, siapa saja, harus selalu punya persiapan. Akhirnya dia bisa sadar. Boleh gak saya telepon istrimu? Jangan. Dia mau menyendiri dulu. Sejak April kok menyendiri terus. Tapi bisa bayangkan, saya bisa bayangkan hubungan mereka. Hamba Tuhan, jemaatnya ditinggal. Memang wajar ya, kalau kita ngalami mungkin bisa gitu juga loh. Anak cuma satu, pinter, rajin pelayanan, yang doakan sudah banyak. Mereka berobat ke Malaysia, ke Tiongkok, kemana. Sempat sembuh, itu masalahnya.
Lu kok sakit lagi? Udah, saya cuma ngomong ini. Tolong sampaikan pada jemaat juga. Selama kita hidup harus selalu punya dua persiapan. Harus satu, suatu hari nanti kita pasti akan kehilangan sesuatu. Betul? Apa saja sesuatu. Dan yang kedua, suatu hari nanti kita pasti akan kehilangan seseorang. Waktu saya ngomong ini, dia jawab lagi, ya kenapa nggak tunggu dia tua dulu? Aduh, wajar nggak dia ngomong begitu? Saya bisa jawab lagi. Orang seperti jangan dikatakan itu kehendak Tuhan, maka sakit hati. Kalau gitu kehendak Tuhan, kejam sekali Tuhan. Loh, betul? Nah inilah, jangan menilai Yesus Tuhan menurut, biar ibu usah terlalu rapat, menurut ukuran manusia. Nah begitu pula kita melihat manusia yang lain, jangan menilai saudara-saudara kita dengan ukuran manusia juga. Lalu ukuran siapa? Kalau Kristus tidak boleh dipakai ukuran manusia, maka manusia harus dipakai ukuran Kristus. Itu maksud ayat ini. Apa itu ukuran Kristus? Ayat 17. Ayat terkenal. Kita hanya sering baca ayat 17-nya. Betul, hafal gak ayat 17? Baca sama-sama. Jadi siapa yang Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru. Nah, inilah kasih agape. Menganggap orang nggak pernah buat salah, walaupun dia sering salah. Kenapa? Siapa saja yang ada di dalam Kristus, dia adalah barang baru, ciptaan baru. Yang lama sudah. Nah, artinya kalau saudara punya teman menyakiti kita 3 tahun yang lalu, tiba-tiba hari ini ketemu tanpa sengaja. Kalau manusia wajar muncul apa? Minggir-minggir dekat-dekat. Betul? Atau ya pura-pura senyum tapi hati berdedek. Betul tidak? Itu manusia. Tapi hari ini kita dapat firman. Jangan lihat dia 3 tahun yang lalu. Lihatlah dia pada hari ini. Dia adalah di dalam Kristus ciptaan baru. Itu kasih agape. Hebat nggak? Dunia kan sembuh dan boleh nggak kita pakai hukum ini? Kau jawab, dunia kan boleh nggak? Boleh. Ini luar biasa. Gereja, pelayanan kita kan cuma khotbah minggu, pujian, musik, sekolah minggu, wanita, remaja, pemuda dan sejenisnya. Lebih daripada itu, keluar dari sini nyatakan pengampunan semua orang yang berdosa. Amin. Kita punya otoritas untuk mengampuni, bukan cuma Tuhan. Maka itu kekristenan yang benar adalah ini yang terakhir, Lukas 15 ayat 1. Ini yang terakhir, Lukas 15 ayat 1. Ini gereja yang benar, hamba Tuhan yang benar, murid Yesus yang benar. Nilainya cuma satu ini. Bukan dilihat doanya berapa jam sehari, hafal berapa ribu ayat. Enggak. Persembahannya banyak atau sedikit? Enggak. Khotbahnya berapa kali sebulan? Tidak. Murid Yesus, rekan sekerja Yesus, hamba Tuhan harus dilihat dari ayat ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Stop dulu. Pada masa Yesus hidup, 2 kelompok orang ini boleh masuk ke bait suci tidak? Tidak. Sama sekali. Dari jauh kelihatan pulang, kejam alih-alih orang. Tapi aneh, yang tertolak di gereja, saya boleh katakan dari gereja, bait suci zaman itu, siapa yang terima? Nah ini loh, ini ukuran kita. Biasanya, kata lain biasanya apa? Cepat. Selama. Ayo kata lain biasanya, sering, pada umumnya, selalu, terus menerus. Tolong ya gereja Tuhan. Ukuran kita berkenan atau tidak bukan dilihat berapa jam doa, berapa kali khotbah, berapa persembahan, berapa banyak hafal ayat kita. Ukuran kita dalam seminggu ada berapa orang berdosa yang cari Yesus lewat kita. Amin kan? Saya ulangi lagi, ukuran kita menurut Lukas 15 ayat 1, dalam seminggu berapa orang berdosa datang kepada kita.
Tadi di perjalanan, anak saya dari Cianjur, Muslim, telepon. Itu saya baru 3 kali ketemu dia. Yang semalam, ketika tadi malam di Karawang. Saya ini sibuk. Dia pertama kali ketemu saya tanpa sengaja di rumah salah seorang anak saya. Lagi kerjakan sesuatu. Terus Roh Kudus bilang, orang ini begini-begini. Lalu saya bilang anak saya, siapa itu? Oh, ini biasa kalau kami perlu papa untuk berpegang apa kamu tahu ya. Siapa namanya ini? Boleh gak papa ngomong? Oh boleh. Saya ajak ngomong, kaget dia. Terus dia menyatakan semua kejahatan masa lalunya. Anak saya juga kaget. Kok aku kenal kamu sampai gak pernah tahu kalau kamu seperti itu. Nah sejak itu hidupnya berubah. Diam, hari itu saya akan khotbah. Dia datang. Kedua kali saya ketemu di Bandung 3 bulan yang lalu. Nah sejak itu tiap hari dia kontak saya lewat WhatsApp. Pak, dengar saya papa, kapan? Aduh papa besok ke Bandung. Tapi ini tanggal 15 papa di Karawang. Aduh dekat itu kalau Karawang. Saya mau datang. Tapi saya nggak punya kendaraan. Nah saya telepon anak saya. Mereka datang dari malam berempat. Saya dengar khotbah. Dia bisa cerita yang papa khotbah itu kebenaran. Kalau kebenaran nggak bisa disalahkan orang. Luar biasa. Nah, siapa yang terakhir datang? Orang berdosa cari Yesus lewat kita. Jangan bilang, itu sebelum Tugu Pahlawan dibangun. Lama sobat, awas dong. Mau? Biarkan mereka datang. Dan untuk mendengarkan Yesus. Jadi mereka perlu firman. Amin. Mendengarkan Tuhan Yesus. Ini harus kita ubah dalam hidup kita. Tanggal 13 malam saya lagi di Bandara Ngurah Rai, Bali. Pas saya mau masuk ke pintu masuk pesawat, tapi masih ada waktu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu nengok sebelah kiri, ada toko. Ada pelayan toko lagi, nggak tahu ngeliat apa. Roh Kudus bilang, dekati, sampaikan tujuan. Roh Kudus begini. Dia kaget. Kok saya bisa tahu? Saya bilang, iya, Isa yang kudus yang ada di kitab suci memberitahu. Saudara, dia siapkan waktu 2 hari untuk ikut saya pergi. Karena dia ingin tahu lebih dalam siapa Yesus itu. Kok Bapak bisa tahu? Dia bilang, ayo cari waktu cuti. Jadi nilai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, teman sekerja Tuhan, bukan gedungnya besar atau kecil gerejanya, bukan berapa kali khotbah, jemaatnya ribuan atau puluhan. Ukurannya berapa banyak orang-orang berdosa yang datang cari Yesus lewat kita. Amin. Tolong mau berubah mulai hari ini. Amin. Tolong berkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Saya bisa tahan dengan khotbah 1 jam 1/4.